Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, hari ini kita belajar sesuai pelajaran pada hari ini, yaitu Bapak akan menjelaskan pelajaran yaitu tentang yang berjudul pelajaran kedua, beribadah sebab Tuhan itu baik. Judulnya beribadah sebab Tuhan itu baik. Sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar. Berikan kami hikmat, berikan kami kepandaian, berikan kami pencerahan. Segala sesuatu yang kami belajar, kami dapat mengerti melalui hamba-Mu sebagai guru untuk mengajar dan menerangi setiap pelajaran pada pagi hari ini. Kami pertaruhkan pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi itu, judulnya adalah beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Pesankan di sini. Di sini ada bisa kita lihat di dalam bacaan kita Alkitab, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 22. Ya, perhatikan ya. Lalu dan Mazmur 100 pasal 100 ya. Lalu kita sebelum kita memulai, Bapak akan membaca sebuah kisah. Nanti kita lihat Alkitab kita. Ini judulnya Tuhan selalu merencanakan yang baik. Itu judulnya. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Ya. Sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria itu bertahan hidup terdampar di sebuah pulau. Pulau itu tanpa penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Dan sang pria itu selamat dan percaya bahwa ada keajaiban. Walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer ataupun koran dan televisi mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Berapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sialah usaha berteriak dan melompat-lompat sambil melambaikan tangannya. Biasanya gitu ya. Sang pria itu tidak patah semangat ternyata. Dia percaya bahwa sesuatu yang saat ini dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Dia mau bertemu dengan keluarganya. Berminggu-minggu sang pria itu membiasakan diri hidup sendiri di pulau tersebut, dan dia hanya makan buah-buahan saja. Dan beberapa ikan yang berhasil ditangkapnya. Sedikit demi sedikit sang pria itu mengumpulkan kayu dan patahan agar bisa dibuat pondok. Dia buat pondok kecil. Dan pondok itu bisa melindungi dia dari sengatan matahari dan hujan. Nah, lalu bulan berganti bulan, kulit sang pria itu semakin hitam. Jenggotnya makin panjang dan tampaknya tak terawat lagi. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah. Boleh kata anugerah yang sangat disyukuri. Hingga pada suatu hari ada panas ya, dan membuat api itu memercikkan dari ranting dan kayu yang menggeserkan, dan pondok kayu kecil yang dibangun pria itu habis terbakar. Luar biasa ya. Jadi dari dia punya dia buat pondok kecil, terbakar lagi dia kena api. Sang pria itu menangis menjadi-jadi. Dia semangatnya mulai luntur dan dia mulai menyatakan, "Tuhan, mengapa kau memberikan cobaan seperti ini?" Katakannya, "Seberat ini padaku," ujarnya dalam isakan tangisnya. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Sang pria itu merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir
bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia saat ini. Anak-anak sang pria itu pasti sudah besar. Bayangkan, berarti artinya sudah bertahun-tahun sudah dia hidup di sebuah pulau itu. Nah, kesabaran sang pria itu habis saat pondoknya yang dibangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat dikatakannya. Dia memberikan cobaan seberat itu. Begitu pikirnya. Dan saat meratap pondok itu terbakar, tiba-tiba ada suatu helikopter. Perhatikan. Yang mendekat makin lama makin kencang dan mendarat di pulau tersebut. 2 orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria itu dengan tubuh yang tak terawat langsung menangis. Akhirnya bantuan datang, doanya setiap malam akhirnya terkabul. Doanya si pria tadi ya. Syukurnya ada yang masih hidup, Pak, ujar sang pengemudi helikopter. Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli. Rupanya helikopter itu berpatroli, itu berkeliling artinya. Keliling. Sehingga kami mendatangkan pulau ini. Sang pria itu langsung menangis dan menyesal. Sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Tapi yang berasal dari pondok itu terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat. Mendarat, seandainya pondok itu tidak terbakar, bisa jadi dia tidak akan pernah bertemu dengan keluarganya. Ya. Akhirnya sang pria pulang dari rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Yang pria tadi itu, musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik untuknya. Oke ya, itu saja yang mungkin Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari ya. Coba kamu bertanya apa, Grace? Bagaimana cara Tuhan menolong orang yang ada di dalam cerita itu? Oke, Bapak akan menjawabnya. Nah, caranya Tuhan menolongnya melalui proses sebuah kejadian tadi itu ya. Ingat ya, rumahnya terbakar, lalu proses itu bersifat bencana lah. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dan yang terbaik. Jadi artinya, kalaupun ada masalah di dalam kehidupan kita, yang ibaratnya kayak seakan-akan Tuhan itu tidak hadir, tidak menolong kita, itu Tuhan memberikan proses untuk kita bahwa Tuhan ingin menunjukkan sebuah keajaiban di dalam rumah kita ataupun dalam keluarga kita. Ya, jangan kita menganggap Tuhan kurang adil, Tuhan kurang mengasihi saya. Tapi itu sebuah proses Tuhan kasih supaya memberikan jawaban melalui masalah yang kamu hadapi, ya kan? Supaya kamu kuat dan percaya kepada Tuhan dan selalu bersyukur. Ada lagi yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, coba. Mengapa Ya. orang di dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Nah, jelas itu sangat ya, kebiasaan kita itu kalau kita lihat sesuatu kejadian itu pasti kita protes. Aduh, kebakaran rumah kami. Aduh, luar biasa, Tuhan ini tidak menolong kita. Mungkin kayak kadang-kala kita seperti itu. Kenapa? Karena cara pandangan orang tersebut, pemuda itu, dalam sisi orang tersebut, dia melihat dengan kasat matanya yang dia lihat sekarang. Tapi dia tidak tahu apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan dia. Yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi. Sehingga kan dia bisa diselamatkan kan? Ya, dalam cerita yang Bapak sampaikan itu. Nah, itu sangat jelas sekali. Kalau ada yang bertanya lagi? Ada, Pak. Ya. Apakah alasanmu beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Nah, oke. Alasannya apa? Alasannya pertama bukti dari kita berterima kasih kepada Tuhan. Alasan kita untuk beribadah dan berdoa itu adalah bukti kita berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, wujud nyata bahwa kita percaya pada Tuhan. Wujud nyata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Oke? Dan yang ketiga, bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Itu dia. Bahwa maka itu kita harus beribadah, maka kita berdoa. Ya, itu buktinya sudah ada di situ jelas sekali. Bukti kita berterima kasih kepada Tuhan, bis wujud nyata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita tidak dapat
hidup tanpa Tuhan. Ya, itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Pembelajaran pada hari ini semoga bisa bermanfaat, berfaedah untuk kalian, sehingga kalian ketika kalian keluar dari rumah ini, walaupun kita tidak bisa belajar seperti di sekolah, seperti dulu, tapi kita tetap belajar di rumah masing-masing. Melalui rumah ini menjadi berkat bagi kita, karena kita bisa belajar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diberikan pengertian untuk terus bersabar dan rencana Tuhan yang terbaik, bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap umat manusia dengan maksud-maksud yang tidak kami dapat pikirkan secara logika, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu bahwa setiap kami akan memuji memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan dan seterusnya sampai Tuhan memanggil kami untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan menyelesaikan ibadah dan pelajaran kami hari ini dengan baik, dapat dimengerti oleh anak-anak murid kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi.